Semenjak Presiden RI menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan Timur, muncul banyak pro kontra. Salah satunya tentang sumber air di lokasi ibu kota baru. Kalimantan Timur termasuk dalam klasifikasi penyedia air bersih yang tinggi. Namun pada kenyataannya, volume air yang berlimpah tersebut tidak bisa langsung dijangkau dan dikonsumsi oleh masyarakat. Masih banyak daerah yang mengalami krisis air bersih. Hal itu tidak terlepas dari kehadiran perkebunan sawit dan distribusi air yang tidak merata. Beberapa sumber air seperti air tanah, air hujan, dan air permukaan atau air bendungan serta air laut tidak bisa dengan mudah didistribusikan untuk dikonsumsi masyarakat. Hal ini dikarenakan kualitas air yang tidak memadai. Beberapa sumber air yang telah disebutkan bahkan mengalami pencemaran. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan persediaan air bersih perlu harus diimbangi dengan kemampuan konversi atau pengelolaannya. Desalinasi air laut telah menjadi bagian solusi suplai air untuk penggunaan perkotaan dan industri secara global. Lebih dari 97% air di dunia adalah air laut, sehingga teknologi desalinasi dianggap sangat berpotensi untuk mengatasi krisis air tawar, khususnya di wilayah yang dekat dengan pantai. Untuk merealisasikan solusi ini, dibutuhkan teknologi yang tidak menimbulkan polusi dan juga hemat energi. Perkembangan teknologi membran merupakan salah satu teknologi yang menjanjikan dalam bidang pengolahan air. Salah satunya adalah membran forward osmosis atau FO. Forward osmosis adalah proses berbasis membran di mana molekul bergerak melalui membran semi-permeable akibat tekanan osmotik antara larutan umpan atau feed solution dan draw solution. Aliran air di FO tidak membutuhkan gaya dari luar, sehingga membuat proses alternatif yang lebih menjanjikan daripada proses lain yang membutuhkan gaya tarik untuk perpindahan air melalui membran. Kekurangan yang ada pada membran forward osmosis berkinerja tinggi masih menghalangi teknologi ini. Salah satu material seperti graphene oxide memiliki hidrofilitas yang tinggi sehingga menguntungkan ketika digunakan sebagai lapisan penolakan di membran. Karakteristik dari GO yang berpori pipih dan berlapis dapat membentuk saluran nano antara tumpukan graphene oxide untuk transportasi air. Molekul air akan terabsorpsi pada bagian yang bersifat hidrofilik dari graphene oxide, kemudian akan terdifusi di antara inti karbon hidrofobik. Akan tetapi, struktur dari graphene oxide membentuk lembaran tipis bertumpuk selapis demi lapis, sehingga akan mengalami pembengkakan dan akan mudah terlepas dari permukaan membran jika digunakan untuk pemurnian air, sehingga akan menurunkan stabilitas dari graphene oxide-nya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, metode crosslink sangat menjanjikan untuk dilakukan. Metode crosslink terjadi adanya ikatan kovalen antara polimer dengan rantai polimer lainnya. Molekul asam tanat merupakan molekul yang kaya akan gugus hidroksil. Pada graphene oxide dengan asam tanat terjadi ikatan kovalen dari gugus hidroksil graphene oxide dengan gugus hidroksil dari molekul asam tanat yang membentuk lebih banyak gugus ester, sehingga akan meningkatkan stabilitas serta hidrofilik dari membran. Oleh karena itu, dari permasalahan yang ada, kami dari Institut Teknologi 10 November memberikan solusi dengan penelitian kami yang berjudul Crosslink asam tanat pada membran forward osmosis berbasis graphene oxide untuk desalinasi air laut. Metode pada penelitian ini berupa systematic review berfokus pada potensi crosslink asam tanat pada membran forward osmosis berbasis graphene oxide untuk desalinasi air laut. Pencarian jurnal berdasarkan kata kunci yaitu asam tanat, graphene oxide, membran forward osmosis, dan desalinasi air. Setelah dilakukannya pencarian studi literatur yang telah dikumpulkan diseleksi sesuai dengan topik khususnya yaitu potensi graphene oxide sebagai desalinasi air, lalu meningkatkan stabilitas membran graphene oxide menggunakan crosslink asam tanat dan pengaplikasian graphene oxide tercrosslink asam tanat pada membran forward osmosis. Setelah itu dilakukannya analisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan berupa hipotesis. Hasil yang kami peroleh pada studi literatur yang pertama, pada potensi graphene oxide sebagai desalinasi air, dari beberapa material yang pernah digunakan untuk desalinasi air laut,
Pada material graphene oxide, diperoleh nilai flux paling tinggi jika dibandingkan dengan beberapa material membran lainnya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ali dan kawan-kawan pada tahun 2016, inkorporasi graphene oxide ke membran dapat meningkatkan hidrofilitas, permeabilitas air, ketahanan terhadap klorin, dan sifat anti-fouling pada membran. Hal ini disebabkan karena gugus fungsi pada graphene oxide mengandung oksigen pada permukaannya, sehingga mengakibatkan sifat hidrofilitas yang baik jika digunakan untuk pemurnian air. Hasil yang kedua yaitu tentang meningkatkan stabilitas membran graphene oxide menggunakan crosslink. Dari beberapa material graphene oxide yang telah tercrosslink pada asam tanat yang dicrosslinkkan dengan graphene oxide, diperoleh permeabilitas air paling tinggi jika dibandingkan dengan beberapa material lainnya. Metode crosslink terjadi adanya ikatan kovalen antara polimer dengan rantai polimer lainnya. Molekul asam tanat merupakan molekul yang kaya akan gugus hidroksil. Pada graphene oxide dengan asam tanat terjadi ikatan kovalen dari gugus hidroksil graphene oxide dengan gugus hidroksil dari molekul asam tanat yang membentuk lebih banyak gugus ester. Penelitian yang dilakukan oleh Tebo dan kawan-kawan pada tahun 2018 pada pengaplikasian pemisahan polutan organik berupa rhodamin blue terjadi peningkatan hidrofilitas antara graphene oxide dan graphene oxide asam tanat, ditandai dengan uji dengan sudut kontak dari 54 derajat menjadi 26 derajat. Nilai sudut kontak graphene oxide yang tinggi karena sifat dari graphene oxide sendiri mudah mengalami pembakakan karena penyerapan air sehingga secara signifikan mempengaruhi kinerja pemisahan dan stabilitas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa material graphene oxide tercrosslink asam tanat pada membran forward osmosis sangat berpotensi dalam desalinasi air laut, dikarenakan dapat meningkatkan stabilitas dan hidrofilitas membran graphene oxide setelah ditambahkan crosslink asam tanat berdasarkan studi literatur.